Nah, jadi haji dan umrah itu ibadah yang mana Allah Subhanahu wa taala melabelkan wa atimul hajja wal umrata lillah. Tunaikanlah haji dan umrah karena Allah, karena ibadah yang berpotensi kadat karena Allah itu ya haji dan umrah. Kalau sembahyang, orang sembahyang banyak ya. Orang melihat ya Allah, kalau puasa kadang kalau bersembunyi puasa ya Allah. Kalau puasa itu tidak ada yang tahu gitu. Kalau zakat hanya diri orang itu dan yang menerima zakat yang tahu. Tapi kalau haji dan umrah, kata kawa, umrah atau haji jalan dapur, jalan padu tulak. Pasti kita ada para haji itu, para umrah itu, yaitu selamatan, biasanya sholat hajat, ya kalau Bu. Nah itu laksanakan itu sebagai wujud kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sarana untuk bermaaf-maafan. Jadi itu untuk ini langsung masuk materi lah para berangkatnya. Himba itu bertobat kepada Allah, salat taubat, ya kalau banyak bersedekah, ziarah kubur, biasanya dilaksanakan itu hal-hal yang seperti itu, terutama kubur orang tua kita ya Allah, walaupun tidak ada lagi sidin, tapi sidin di sana pasti melihat lawan kita kan. Jadi minta halal, minta ridho sidin. Karena perjalanan haji atau umrah itu adalah perjalanan yang suci, rihlah tawilah, rihlah mubarakah, rihlah perjalanan yang panjang. Karena jarak dari kita sini ke sana itu ya di pesawat itu kurang lebih 8 jam ya lah. Bagi yang sudah, ini banyak yang sudah di sini. Ada yang sudah bagian urut kenalnya, ada Pak Haji Ahmadi, Haji Undul. Beliau nih bersama istri alhamdulillah berangkat tahun ini bersama PT Nurza. Kemudian ada kawan kami dari Kementerian Agama, karena kami tugas di Kementerian Agama juga. Pak Azwar lah. Nah, alhamdulillah bersama 11 orang kan Pak? Insyaallah 11 orang keluarga, Masya Allah luar biasa ya. Nah, mudah-mudahan disehatkan berataan, Tuhan dimudahkan perjalanan, diselamatkan dan dimudahkan dalam melaksanakan manasik umrah nantinya, amin. Kemudian ketika berangkat ini ya macam-macam tradisi ya Allah. Mulai kalau ulun lecak mengantarakan orang jamaah umrah itu mulai pagi itu ada ritualnya, baca yasin dulu kan. Imba itu pulang dipimpin dengan salam kamilah, baca surah Quraisy, surah Al-Ikhlas, surah apa dan sebagainya. Itu sudah siap tuh, sudah baju nih jamaahnya di rumah tuh. Nah imba itu ketika turun ya Allah diazankan di Muhara Lawang. Imba itu naik ke dalam mobil, dibacakan, dipimpinkan doa. Ya kalau ada yang memimpinkan baca seorang ayat baik. Ya bagusnya dipimpinkan ya oleh ustaz ya Pak. Kalau ada di para pelampian. Nah, ya paling kada itu adalah merupakan bagian daripada kita berserah diri kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita ini manusia hanya pandai berencana dan ikhtiar, tapi semuanya itu Allah yang menentukan. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu sudahlah, sebelum berangkat tadi sudah ulang lagi, bertaubat, ziarah kubur, minta halal, minta ridha kepada kawan-kawan, tetangga ya Allah, kemudian salat hajat. Kemudian ketika berangkatnya tadi ritualnya dilaksanakan aja, asal jangan yang mengarah kepada syirik aja, jangan bawa-bawa jimat, jangan dosa itu. Kalau misalnya ada, jadi mohon maaf sebelumnya ulun menyampaikan di sini diamanahi oleh travel, bukan berarti ulun menggurui, lebih alim, lebih mengetahui dari sampean sabartaan. Cuma mungkin ada di sini sebagian jemaah yang belum pernah sama sekali atau pernah juga tapi sudah lawas ya Allah. Ya kalau Bu, jangankan gue yang sudah 2-3 tahun, yang hanya tahun tadi kan berangkatnya bisa lupa-lupa ingat, lupanya 2 kali, ingat sekali, lupa-lupa ingat ya. Karena memang kategorian kita setiap hari, bahkan sholat sekalipun ya Allah, sembahyang pun yang gawian kita hari-hari kan suruh kita untuk selalu memperbaiki juga. Oke. 'Oke. 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 '
Lanjutlah dalam kemudian naik kendaraan tadi. Ulun nggak tahu apa rute perjalanannya lah. Yang jelas ini pasti dilalui naik kendaraan. Kemudian sampai ke naik pesawat kan ada doanya lagi. Kemudian dalam pesawat itu tentunya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, kita taati. Ya Allah. Jangan sampai kita kada taat dengan prosedur, kada taat dengan aturan, akhirnya merepotkan diri kita dan merepotkan orang lain. Jangan. Jadi kita kalau istilahnya jadi tamu tuh boy, ini bahasa ustadz kita lah, guru-guru kita. Kalau jadi tamu tuh jangan banyak anu. Misalnya kita bertamu lah di rumah orang, duduk, ya tuan rumah ada kah kopi, ada kah teh dan, nah, itu amun sekali itu mungkin masih bisa dimaklumi, amun 2-3 kali bisa muyak juga tuan rumahnya kan. Ini bertagih-tagih, misalnya terlalu banyak tingkah kita. Nah, gitu kayak itulah ibaratnya kita di Makkah dan di Madinah, di Haramain sebagai tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita baik pasti tuan rumah itu pasti akan memuliakan tamu-tamunya. Nah, kemudian di dalam pesawat ini yang mungkin tidak terhindarkan juga adalah Salat di dalam pesawat. Salat dalam pesawat itu sama aja haji dan umrah, yaitu jamak kasar. Jamak itu digabung, kasar itu dipendekkan salat yang 4 rakaat. Jadi salat yang digabung itu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau subuhnya tidak bisa digabung. Kalau pas kebetulan salat subuhnya ketemu dalam pesawat itu. Nah, jadi tapi karena ada pembimbingnya Allah. Nah ada aja, jadi lihat tenang aja. Ada yang membimbing ini sampai waktu sholat, ayo. Nah, yang jelas biar tahu itu harus tayamum dulu ya Allah. Kira-kira ada bang nang bawa wudhu sampai tahan dalam pesawat seharian 8 jam, kira-kira jarang benar kayak itu ada juga loh. Sampai kita takantut kita ada kami dalam pesawat. Nah, jadi ya harus tahu lah. Karena perlu kalau orang praktikakan lah tayamum lah. Paham aja kalau bertanya. Alhamdulillah. Tayamum yang jelas tayamum lah. Kemudian sholat dalam pesawat itu otomatis posisinya duduk aja, ada berdiri kan. Nah, yang jelas niatnya itu nanti dibimbing kalau kebetulan sholat zuhur dengan asar nanti tentu ada pengarahan dari pembimbing ibadah. Kemudian ini kemana dulu? Ke Madinah atau ke Mekah kan dulu? Panitia travelnya ke Madinah. Nah, ke Madinah lah. Ke Madinah dulu. Nah, berarti kalau di Madinah ini sama haji itulah semuanya ibadahnya sunat. Di Madinah tuh ada yang wajib gitu. Jadi semua ibadah di Madinah itu apakah itu sholat di Masjid Nabawi, kalaunya sampai 8 hari, sholat 8 hari lah, sholat lah. Kalau 8 hari arba'in katanya kan sholat 40 waktu. Karena 8 dikali 5 40 kan. Kalau haji pasti dialokasikan waktunya itu minimal 8 hari. Biasanya ada plusnya 1 waktu gitu. Biasanya ada 1 waktu ditambah bagi jamaah haji. Kalau umrah ini tergantung pengen ambil berapa hari kan. Kalau pengen ambilnya 10 hari, 8 hari di Madinah, ke Makkahnya berapa hari lagi? Berapa sih saya lagi? 4 hari. Nah, yang 4 hari di Madinah 4 hari. Jadi insya Allah walaupun kada arba'in, ya Allah ada 40 waktu, tapi salat di Masjid Nabawi, kemudian ibadah ziarah ke makam Rasulullah, kemudian ibadah di Raudhah, seolah bisa itu semuaan untuk jamaah umrah nih lah. Nah, itu kemudian ziarah di sekitaran Madinah, ke Masjid Quba, ke Masjid Qiblatain, dan sesuai nanti kemana-mana aja destinasi ziarahnya.
Yang jelas pian manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, kemudian jaga kesehatan. Ya Allah, arahan daripada tim kesehatan yang ada di Rapel, insya Allah makanannya ini pengalaman dulu Pak Nurza ini sip ya kan. Jadi ada kawan kami umpat Rapel lain itu murah tapi makan sendiri. Makan sendiri itu maksudnya cari orang makan memang berapa. Jadi ya itu memang pilihan ya Allah, daripadanya ada umrah duitnya nggak sampai. Jadi ya ini mahamuni itu. Jadi kita sedikit mewanti-wanti. Jadi biar memang agak keributan kalau cari makan seorang gitu kan. Lawan-lawan kawan deh. Lebih baik kalau bisa itu memang yang sudah kita tuh tahu beribadah aja kan. Yang biarnya banyak sedikit bayarnya tuh, tapi kita nyaman kan kita tahu beribadah. Namun salah mencari makan, makan jangan makan sekali sehari. Kalau lihat sekali sehari makan minimal 2 kali sehari ya Allah, cari ya Allah. Ya banyak pesan duit dia jual berapa jual. Nah jadi di Madinah ya Allah, ya itu sholat, ziarah ke makam Rasulullah, ibadah di Raudhah, kemudian lagi ziarah ke tempat-tempat bersejarah yang baik yang disunahkan oleh Rasulullah SAW yang ada di sekitaran Madinah itu. Allah ada detail lah menyampaikannya di mana-mana aja, apa aja fadilat Masjid Kuba ada disampaikan. Itu nanti insya Allah disampaikan dalam perjalanan pian, dalam pelaksanaan ibadah umrah kan ada anunya, guide-nya ada. Jadi pian daripada urut sampaikan di sini pas di sana kan ingat jawaban kita. Lebih baik sambil jalan ibadah sambil disampaikan. Misalnya sholat di Masjid Kuba misalnya, ujar Nabi siapa yang bersuci di rumahnya. Kalau kita di hotel kan, berarti wudunya di hotel kan. Kemudian sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, kan? Maka sama pahalanya dengan melaksanakan ibadah umroh. Nah itu, jadi jangan sampai kita salah wudunya atau bersucinya karena di Masjid Kuba wudunya, nah berarti dapat ya pahalanya, cuma kada dapat pahala umroh. Sekedar pahala kita sholat sunat di Masjid Kuba aja dapatnya. Jadi kalau kita hendak mendapatkan fadilat yang maksimal, tentu kita harus menyesuaikan persis apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Contoh aja lah di Madinah lah, tempat aja lah. Padahal 4 hari tadi di Madinah, tempat aja lah dirasakan.